Shalom, selamat sore teman-teman. Selamat sore. Bersyukur ya kita bisa berkumpul meskipun masih di musim liburan. Mungkin banyak teman-teman kita yang berlibur ya, tidak di Pekanbaru. Tapi bersyukur kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Dan Koinda juga mau menyapa teman-teman yang ada di rumah. Ada Catherine, ada Gaby, ada Michael dan Tan ya. Selama beribadah, mari kita bangkit berdiri teman-teman. Kita persiapkan hati kita mau masuk di dalam ibadah. Mari kita datang berdoa, kita fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Dia mengenal teman-teman, Dia mengenal setiap kita. Apa yang menjadi pergumulanmu hari ini? Apa yang menjadi rasa syukurmu hari ini? Mari engkau sampaikan secara senyap kepada Allah Pencipta yang telah menjadi pemilik hidupmu. Tuhan, kami bersyukur kami boleh beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kami datang untuk mendengar suara-Mu. Kami ingin sejenak meninggalkan apa yang kami gumulkan di dalam hidup kami. Kami ingin datang mendengar suara-Mu. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, karena Engkau tahu kami adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang sulit peka kepada firman-Mu, suara-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang boleh menyertai setiap kami, menyentuh hati kami dan mengubahkan kami. Supaya kami kembali disadarkan untuk melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ibadah pada hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Dialah yang telah mengaruniakan keselamatan melalui Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Dan melalui Roh-Nya, Dia akan menyertai kita untuk hidup sebagai gerejanya yang setia sampai Dia datang kedua kali. Amin. Shalom teman-teman semua. Ya, bersyukur ya kita masih bisa beribadah walaupun seperti Koin bilang tadi kita masih dalam masa-masa liburan. Nah, bersama dengan seluruh orang percaya kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, dulu waktu saya kecil sudah diajarin di sekolah minggu. Jadi ada guru sekolah minggu yang nanya, kita semua ini berdosa sebenarnya. Teman-teman tahu nggak? Gitu. Terus saya bilang tahu. Gitu. Dulu waktu itu masih kecil kan. Terus dibilang seharusnya kita semua ini mati loh. Terus dikasih lihat gambar salib seperti yang kita lihat sekarang. Terus guru sekolah minggu saya bilang, lihat salib ini. Tuhan Yesus datang ke dunia ini rela menjadi sama seperti kita untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dan Tuhan kita itu adalah Allah yang perkasa. Dan kita wajib untuk bersorak-sorai demi Dia. Mari kita nyanyikan pujian ini.
setelah tadi yang saya ceritakan bahwa guru sekolah minggu saya bilang, Tuhan itu rela loh mati untuk kita. Nah dari situ saya sadar bahwa oh ternyata Tuhan itu sebaik itu sama kita. Bukan cuma untuk satu orang tapi semua kita. Nah setelah itu saya menyadari kan itu adalah hadiah yang kita semua sebenarnya nggak layak tapi dikasih sama Tuhan. Nah terus habis itu kan Tuhan bangkit gitu. Terus saya bingung lagi gitu. Kalau misalnya Tuhan udah bangkit, apakah sudah selesai? Ya udah gitu aja gitu kan. Terus ternyata dibilangin lagi, oh enggak loh. Tuhan itu melihat setiap kita masing-masing. Dan dia sanggup menjadi benteng pertahanan buat kita semua. Mari kita bersorak-sorai lagi, kita katakan, kita memuji dia. Karena dialah batu pertahanan kita yang teguh. Benteng dan perisaiku.
Teman-teman, saya persilakan untuk duduk kembali. Teman-teman, saya ada baca kitab Mazmur, dan seperti yang kita tahu, Mazmur itu ditulis oleh Raja Daud. Nah, Raja Daud itu sajaknya itu menurut saya indah banget, karena dia sendiri adalah raja. Tapi dalam beberapa kitabnya dia menyebutkan Tuhan itu adalah rajanya. Dia sadar kalau Tuhan itu adalah raja di atas dari dia. Dan saya rindu kita semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah mengakui bahwa Tuhan adalah raja kita. Dan kita hanya bisa bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini, Kau Rajaku. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, biarlah Tuhan setiap kami di dalam hidup kami boleh merajakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang lemah, yang seringkali kami di dalam kehidupan kami, di dalam pergumulan kami sering melupakan Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah Engkau pada sore hari ini sekali lagi Tuhan Engkau bertata di atas hati kami. Dan biarlah kursi yang ada di dalam hati kami boleh ditempati oleh Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan hari ini. Kami bersyukur untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan pada sore ini. Kami siap mendengar suara-Mu dan kiranya Engkau menolong hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap mendengar, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman.
Teman-teman, bersyukur kita sudah masuk di dalam bulan yang baru. Teman-teman, bulan ini kita akan sama-sama belajar dari sebuah tema yaitu Your True Colors ya. Teman-teman, warna asli kita, bagaimana aslinya kita pada saat ini yang akan menjadi tema yang akan kita pelajari melalui kitab Yakobus. Teman-teman, kita tahu bahwa kita kehilangan warna di dalam kehidupan ini. Kita kehilangan warna yang Tuhan berikan. Seringkali kita tidak menjadi diri kita dengan kejatuhan kita di dalam dosa. Karena kita tidak peduli dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita kehilangan warna. Oleh karena itu bulan ini mari bersama dengan SLC kita akan sama-sama belajar warna asli kita itu apa sih di mata Tuhan. Karena hanya Tuhan dan teman-teman yang dapat menemukannya. Mari kita buka Mazmur, mari kita buka Yakobus ayat yang pertama. Pasal pertama ayat 2 sampai ke 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Ko Indra akan baca bagi kita. Kita baca sama-sama aja deh. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Sama-sama ya. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buahnya yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan sesuatu apapun. Teman-teman, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Teman-teman, itu tujuan daripada bagian ini. Bagaimana kita yang berdosa boleh kembali utuh seperti yang Tuhan desain di awal. Ketika kita sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus sudah menebus hidup kita, bagaimana kita menjadi utuh. Teman-teman, Ko Indra pengen ajak kita melihat beberapa hal ya. Mulai dari sebuah pertanyaan. Hal apa yang kamu lakukan ketika tidak ada yang melihatmu? Nah, ini menarik ya teman-teman. Kalau Ko Indra boleh cerita sedikit ya. Ko Indra dulu juga termasuk orang yang jatuh dalam dosa ya. Ko Indra pernah sebelum kenal Tuhan, Ko Indra jatuh dalam dosa pornografi. Melihat hal-hal yang tidak pantas ya dilihat. Yang membuat kita itu merasa diterima secara palsu ya. Pornografi itu ada nilainya teman-teman. Kalau teman-teman hari ini ada yang jatuh dalam dosa itu, silakan boleh sharing sama Ko Indra. Itu bukan sesuatu hal yang kalian perlu gumulkan sendiri. Ko Indra bisa menolong kita sama-sama untuk melewati itu ya teman-teman. Orang yang kecanduan pornografi biasanya merasa tidak diterima. Apalagi sering lihat ya, misalnya setiap hari lihat. Itu artinya di realita dia tidak bisa diterima. Jadi masalahnya bukan dia lihat perempuan itu yang tidak senonoh, bukan. Karena dia merasa butuh diterima. Masalahnya di situ. Jadi teman-teman, itu yang Ko Indra lakukan ketika tidak ada orang yang melihatmu. Teman-teman, Ko Indra pernah ada teman seiman ya, waktu itu Ko Indra baru percaya Tuhan Yesus. Ko Indra pernah jatuh lagi. Ko Indra malam lihat, terus itu terpost ke sosial media. Dan itu nggak ada yang lihat Ko Indra post, maksudnya terpost itu. Langsung ada teman Ko Indra tegur, Indra aku doakan kamu ya, kamu jangan lihat itu lagi. Teman-teman, waktu itu malu sekali karena dosa yang ketahuan itu selalu malu ya. Teman-teman, Ko Indra bersyukur ya ada teman seiman yang tegur waktu itu. Waktu itu Ko Indra sangat malu secara pribadi. Habis itu Ko Indra
banyak berubah ya setelah didukung oleh teman. Yang kamu kena masalah ini, aku dulu juga. Jadi dia sharing, dia dukung Ko Indra untuk berubah ya. Ada satu teman di gereja ini luar biasa. Dia tidak menghakimi Ko Indra, malahan dia mendukung Ko Indra untuk keluar dari dosa itu. Teman-teman, kenapa kita melakukan hal yang berbeda ya? Atau teman-teman di rumah sebenarnya bukan orang yang happy, teman-teman banyak kemarahan di rumah ya, bukan dosa misalnya. Teman-teman punya kemarahan yang besar, suka bikin orang tua marah misalnya. Tapi di gereja baik. Nah, teman-teman ketika ada teman-teman gereja lihat kita baik gitu ya. Tapi di rumah beda. Ketika ada hamba Tuhan tanya apa kabar, baik. Padahal teman-teman di rumah lagi stres. Nah, Ko Indra bukan bilang what do you do in secret itu hanya selalu kaitan dengan dosa. Terkadang berkaitan dengan pelarian. Teman-teman coba pikirkan apa yang kamu lakukan ketika tidak ada orang. Atau kamu kehidupan secretnya sama di ibadahnya sama. Kamu dekat sama Tuhan. Kalau orang yang sering berdoa, sama dia ibadahnya menikmati Tuhan. Biasanya itu karena dia sama. Secretnya secret yang positif. Dan Yesus sangat memuji orang-orang seperti itu. Apabila kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah pintumu, doakanlah. Apalagi yang kamu memberi. Tuhan Yesus bilang, kamu kasih orang bantuan. Kamu memberi dengan tangan kanan, Yesus bilang tangan kiri jangan sampai tahu. Maksudnya apa? Jangan pamer. Lakukan itu dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Itu something yang dilakukan secara secret. Teman-teman, ini pertanyaan utamanya. Apa yang kamu lakukan ketika tidak ada yang melihatmu? Dan itu semua kalau kita menyembunyikan sesuatu yang negatif, biasanya kita perlu bertanya, bagaimana kamu yang sebenarnya? Yang Tuhan mau atau yang kamu sedang hidupi ini adalah yang bukan Tuhan mau? Bagaimana yang kamu yang sebenarnya? Sebenarnya kamu sedang bergumul ya, kamu bergumul sendiri ya. Padahal banyak teman-teman anak Tuhan yang bisa mendengar. Tapi kita nggak mau kenalan ya, misalnya kita sendiri terus, kita punya masalah kita sendiri terus. Padahal Tuhan hadirkan kita di gereja banyak teman-teman tuh. Tapi dari 1 tahun 2 tahun nggak pernah kita sapa, nggak pernah kita ajak kenalan. Alasannya cuma apa? Malu. Teman-teman, bagaimana kamu yang sebenarnya? Tadi yang Ko Indra bilang, kehidupan berdoanya sama yang di ibadah tuh sama. Sama yang ketiga, mungkin di pelayanannya rajin ya. Waktu disuruh pelayanan, ayo bantu SLC, datang semangat. Tapi di rumah begini nih, teman-teman. Semangatnya itu berbeda ketika ada di rumah. Dia tidak semangat, malas-malesan, main HP seharian gitu ya. Tapi kalau ada kegiatan pelayanan, ada yang lihat, ada yang puji, semangat banget. Itu beda, teman-teman. Ko Indra dulu pernah alami ya, Ko Indra semangat pelayanannya tapi di rumah Alkitabnya berdebu, teman-teman. Nggak pernah dibaca, di sofa depan rumah ya, itu nggak pernah dibaca. Pelayanan terus, ketika sakit hati sama teman di gereja, nggak dewasa jadinya. Karena nggak pernah baca firman Tuhan, nggak pernah dekat sama Tuhan. Jadi melayani Tuhan nggak tuh? Jangan-jangan cuma pengen dilihat orang, teman-teman. Gak ada relasi sama Tuhan. Sama bully orang. Misalnya kita tuh di rumah selalu dimarahin, kita gak punya kuasa, selalu tidak berdaya. Tapi di sekolah ternyata bully. Itu something yang dilakukan secara secret di sekolah. Misalnya mama papa gak tahu. Sampai terjadi masalah, guru panggil. Akhirnya rahasia kita adalah seorang bully, itu ketahuan. Teman-teman, bagaimana kamu yang sebenarnya kalau Tuhan hari ini lihat kamu? Bagaimana sih kamu yang sebenarnya?
Teman-teman, kita yang sebenarnya, misalnya kita jatuh dalam dosa, kita lemah, kita sedang ada banyak masalah, kita bergumul, itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Ada keadaan di rumah, lingkungan, pengaruh sahabat, pengaruh dosa di dalam diri kita. Kita tahu setelah Tuhan Yesus menyelamatkan kita, kita masih bisa berdosa. Coba teman-teman catat poin ini, teman-teman foto atau apa gitu. Teman-teman renungkan, kira-kira apa yang menjadi pergumulan yang mempengaruhi kamu tuh untuk jadi seseorang yang Tuhan tidak mau gitu. Misalnya pengaruh rumah, Ko Indra jadi, karena mama papa dulu sering berantem ya, Ko Indra jadi suka cari perhatian, karena Koko gak diperhatikan di rumah. Mama berantem, papa berantem, salahin anak gitu ya, adu domba anak gitu ya. Ko Indra di sekolah jadi caper banget. Sebenarnya gak caper kalau diperhatikan. Teman-teman, ada pengaruh-pengaruh yang terjadi di dalam hidup kita yang membuat kita tuh menjadi seseorang yang Tuhan gak mau. Tuhan gak mau Ko Indra tuh caper. Tahu gak, dulu kalau teman-teman tuh bikin PR, Ko Indra aduin ke guru. Sebenarnya Ko Indra pengen tegakkan kebenaran atau pengen cari perhatian? Itu tipis ya, teman-teman. Akhirnya Koko dikeroyok sama satu kelas, yang cowok-cowoknya gak suka. Habis itu nangis deh. Teman-teman, ada sesuatu pengaruh di lingkungan, di dalam persahabatan. Coba kita lihat, kita bersahabat sama teman kita makin sering dimarahin orang tua, sama sekali tidak bisa komunikasi sama orang di rumah, itu teman-teman perlu bertanya. Berarti ada yang tidak beres dengan teman-teman. Ketika telinga kita tertutup terhadap keluarga sendiri. Gimana kita bisa jadi berkat? Pengaruh dosa, bagaimana dosa di dalam diri kita? Apakah kita jujur sama pembina, sama teman, sama Tuhan ya, yang utama sama Tuhan? Apakah kita jujur sama pergumulan kita dengan Tuhan? Tuhan, aku bosan. Pernah gak jujur sama Tuhan, aku bosan? Jangan merasa Tuhan tuh kayak monster otoriter gitu ya. Kamu jangan manja ya, Tuhan gak begitu teman-teman. Coba kita evaluasi, apa yang sedang kita gumulkan? Yang kita selalu kalau disapa, gimana kabarmu? Baik. Sebenarnya baik gak sih? Atau klise? Atau kita jawab aja lah biar Ko Indra lewat gak ngomong lagi gitu ya. Teman-teman, sebenarnya keadaanmu baik atau enggak? Teman-teman, kita selalu diperhadapkan dengan dunia dalam kejatuhan dosa dan iman yang tampak nyata bekerja di dalam diri kita. Bagaimana ininya tidak berubah, ini tetap akan berperang melawan kita, tapi kita tetap ada ini yang akan kita pelajari ya. Apa yang kamu lakukan di dalam rahasia harusnya ya sama dengan dunia nyata, gak ada rahasia. What do you do in secret? Ya gak ada secret kalau anak Tuhan. Teman-teman, ini gak akan hilang kalau teman-teman harapkan ini hilang. Pokoknya nanti kalau Tuhan udah lancarin hidupku, baru aku mau ke gereja. Gak mungkin terjadi teman-teman sampai kita mati. Ini selalu akan ada teman-teman. Dan ini kita akan dibentuk dari ini. Teman-teman, Ko Indra pengen cerita ya. Iman itu kepada apa kata Yakobus? Kepada berita itu. Iman kita kepada Tuhan. Kita memahami secara penuh cerita Alkitab. Teman-teman, Alkitab gak susah untuk ditangkap intinya. Intinya apa? Tuhan ciptain kita jatuh dalam dosa. Tuhan merencanakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan sudah menebus kita, tidak ada yang perlu kita lakukan. Yang kita lakukan adalah setia sampai Tuhan datang kedua kali.
Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menebus diri kita. Kita hanya menikmati relasi kita dengan Tuhan karena kita dibayar penuh di depan. Itu cerita lengkapnya teman-teman. Apakah kita melihat hidup kita dalam kerangka ini? Itu artinya pemahaman kita, iman kita itu sudah paham sepenuhnya. Jadi teman-teman, waktu kamu pelayanan, kamu gak akan bilang, Tuhan nanti kasih aku gajinya lebih besar ya Tuhan kalau aku pelayanan. Enggak, gajimu udah dibayar teman-teman di depan. Apa? Penebusan Yesus atas hidupmu. Dosamu sekarang, masa lalu yang akan datang, ditanggung sama Tuhan. Jadi teman-teman, jangan mudah percaya dengan kasih persembahan berapa, Tuhan kasih 100 kali lipat, jangan percaya. Karena yang Tuhan bayar itu bukan uang, yang Tuhan bayar adalah penebusan. Itu inti di dalam Alkitab. Itulah yang kamu imani teman-teman. Dan itulah yang diimani oleh penerima surat Yakobus. Bagaimana keadaan mereka? Teman-teman, karena mereka percaya Yesus, orang Yahudi menolak Yesus, orang-orang Kristen Yahudi itu penerima surat Yakobus ya. Orang Kristen Yahudi. Mereka tuh alami apa? Mereka ditolak orang Yahudi teman-teman pada zaman itu. Ketika Yakobus tulis surat ini buat mereka. Mereka dieksploitasi orang non-Yahudi. Teman-teman, ketika satu komunitas orang ditolak di zaman Tuhan Yesus, di zaman Yakobus, itu mereka akan pengaruh ke kerjaan mereka, ke masa depan mereka, tempat tinggal mereka, keamanan mereka, dan mereka akan jadi orang buangan, jadi incaran. Makanya orang Kristen tuh dulu hidupnya sembunyi-sembunyi. Ada yang kaya orang Kristen, umumnya mereka akan berikan habis harta mereka untuk mendukung orang Kristen lainnya. Karena penolakan ini. Dan mereka yang kaya lama-lama akan miskin teman-teman secara materi. Karena apa? Kehilangan harta. Karena dieksploitasi tadi mereka jaringan temannya, oh kamu pengikut Yesus ya? Di-cut. Jualannya gak di ini. Kamu harusnya nyembah kaisar. Dulu kaisar Roma itu mau disembah sebagai dewa teman-teman. Kalau nggak sembah, kalau sembah bisnisnya dapat. Beda teman-teman. Zaman kita agama itu private. Agamamu apa? Jangan tanya-tanya. Jadi kita masih bisa kerja. Kalau zaman dulu ditanya dulu agamanya apa. Baru bisnis. Kamu percaya apa? Oh dewa. Mari kita agungkan dewa, mari kita pesta, mari kita makan berhala. Dari pesta itu baru ngomong bisnis. Jadi gak mungkin orang Kristen ke pesta penyembahan dewa itu. Jadi bisnisnya gak dapet teman-teman. Lama-lama mereka menderita, dikriminalkan oleh orang non-Yahudi. Mereka dianggap kriminal ya. Masa makan darah dan daging Yesus. Perkumpulan agama apa itu? Aneh. Mereka dianggap aneh. Mereka dipenjarain, ditangkap ya. Kita tahu Rasul Paulus juga bekerja seperti itu di masa lalunya. Dia menangkap orang percaya, dia penjarain, dia siksa. Inilah yang dialami oleh penerima surat Yakobus. Apa yang Ko Indra ingin katakan teman-teman? Dalam keadaan seperti itu, Yakobus berkata kepada jemaat, ya, saudara-saudaraku, dalam keadaan seberat ini ya teman-teman, Yakobus ngomong gini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Coba teman-teman posisikan diri kalau teman-teman ada di posisi jemaat yang menerima surat ini. Kalau Yakobus bilang begitu teman-teman, masuk akal nggak teman-teman? Anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi mereka jatuh dalam pencobaan bukan karena dosa, tapi karena iman kepada Tuhan. Teman-teman, hari ini kamu dapat pencobaan, itu karena kamu bermain dengan dosa atau karena kamu percaya sama Tuhan Yesus, itu beda. Ingat itu.
Jadi kalau kamu bermain dengan dosa, kamu dapat masalah, itu salah kamu sendiri. Tapi kalau kamu tetap beriman di tengah penderitaan, tetap beriman kepada Tuhan, ketika temanmu, lingkunganmu tidak terima, tapi kamu masih setia, mempengaruhi kamu untuk, malas lah ngapain ke gereja, kita ditolak karena kita ke gereja. Teman-teman, itu beda, itu iman menurut Yakobus. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kebahagiaan di sini maksudnya apa sih? Bukan emosi sukacita dalam hidup, teman-teman. Bukan, aku nih lagi sedih loh, aku gak bisa bahagia. Pak Yakobus, jangan dong paksa aku bahagia, aku lagi sedih. Bukan emosi, teman-teman. Jadi teman-teman boleh keluarkan emosi teman-teman ketika teman-teman bergumul, itu gak salah. Kalau marah ya cerita sama Tuhan, sama teman seiman, cerita. Jangan bilang, saya tetap beriman kepada Tuhan. Padahal hatimu sedih. Tuhan gak masalah kamu cerita tentang perasaanmu. Tapi kebahagiaan di sini adalah tentang iman kepada Kristus yang berdaulat dalam segala keadaan. Kita percaya Tuhan tuh mengendalikan. Meskipun hati kita sedih, tapi kita percaya. Kita gak nyerah atas iman kita kepada Tuhan. Jadi kita tetap tekun, meskipun kita sedih perasaannya, kita tetap datang ke gereja, kita tetap saat teduh, kita tetap berdoa. Emosinya bisa sedih, tapi hatinya kepada Tuhan tidak. Imannya kepada Tuhan enggak. Teman-teman, bayangkan kalau Tuhan itu suruh sukacita doang, kamu gak boleh sedih-sedih ya kalau ikut saya. Teman-teman, kayaknya Tuhan gak gitu deh. Tuhan bisa memahami perasaan kita. Ketika Zakheus, teman-teman, kita tahu Zakheus itu pemungut cukai. Satu kota benci dia karena dia orang Yahudi yang memungut pajak dari saudara sebangsanya. Dia mau ketemu Yesus. Dicibirlah teman-teman. Lu orang berdosa, lu ditolak loh. Lu pemungut cukai loh. Lu penindas seperti Roma loh. Lu ngapain ikut-ikut Yesus? Yesus itu pembebas, Yesus itu suci. Zakheus saking ingin melihat Yesus, dia dengar orang berdosa banyak diterima Tuhan Yesus. Dia penasaran, dia naik ke pohon. Teman-teman, waktu Yesus lihat di sekitar banyak orang, dia tahu itu Zakheus. Namanya, dia panggil namanya, terkejut Zakheus. Zakheus turun. Hari ini aku mau makan dengan kamu. Teman-teman, simbol makan adalah simbol Tuhan tuh pengen dekat. Teman-teman bayangkan, Tuhan Yesus itu menerima Zakheus. Zakheus turun dari pohon, dia nangis. Dia keluarin perasaannya. Tuhan mengerti hatinya. Makanya dibilang, Tuhan kalau aku memeras orang, aku akan balikin 2 kali lipat. Setengah dari kekayaanku akan kuberikan kepada orang miskin. Teman-teman, Tuhan gak masalahin emosi. Tuhan menerima justru. Dia tahu hatinya Zakheus. Tapi lihat gak Zakheus? Dia tetap percaya bahwa Tuhan itu menerima orang berdosa. Iman dia. Ini yang dimaksudkan oleh Yakobus, teman-teman. Ibrani juga catat, teman-teman. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ini tentang tadi ya teman-teman, ketahanan kamu di dalam penderitaan mengikut Tuhan. Teman-teman, di luar sana banyak saudara kita yang ditindas karena iman mereka kepada Tuhan. Hari ini kita ditindas oleh dosa kita sendiri, kesalahan kita sendiri, atau karena kita sedang berjuang ikut Tuhan dan kita ditindas. Kita gak tergiur dengan dosa, tapi kita melawan kesulitan di dalam menjadi orang percaya. Beda ya teman-teman.
Ini yang dosa, ini yang tahan tadi. Teman-teman, ada 2 poin yang bisa kita pelajari hari ini dari Yakobus. Ujian iman menghasilkan ketahanan dalam kesetiaan. Kesetiaan kepada siapa? Kepada Tuhan. Teman-teman, ujian iman itu sama seperti ketika kupu-kupu pengen keluar dari kepompong, itu gak boleh dibantu. Terkadang Tuhan harus membiarkan kita untuk keluar dari kepompong itu, supaya kupu-kupunya menjadi kuat. Teman-teman, kita tahu kalau kupu-kupu itu dibantu keluar dari kepompong, mati. Dia gak bisa terbang. Jadi ada bagian di mana yang Tuhan desain itu, yang kita tuh harus melewati itu untuk menjadi lebih indah. Akhirnya seperti kupu-kupu bisa jadi indah, bisa terbang. Teman-teman, Ko Indra kasih contoh lain. Ketika anak Ko Indra dipukul sama anak lain di gereja ketika ibadah ya. Ko Indra pertama bantu ya. Bantu ya. Dia kan belum bisa ngomong. Nono pukul ya, Ko Indra yang wakilin anak Ko Indra ngomong ke anak itu. Karena anak Ko Indra belum berdaya. Dia masih mungkin ulat dalam kepompong yang harus dilindungi. Tapi ketika dia mau dewasa, dia harus seperti kepompong itu mulai kebuka. Sayapnya dia kembangkan sendiri. Dia mulai belajar ngomong sama anak itu. Dia ngomong sendiri tanpa Ko Indra. Nono ya, Nono pukul saya sakit. Jadi anak itu belajar untuk bertahan dalam situasi ketika temannya mendorong. Jadi bukan Ko Indra lagi yang terus melindungi, sehingga anak ini tidak manja. Dia belajar ketika ada yang menyerang dia dari papanya, lalu dia belajar. Teman-teman, kamu seperti itu enggak? Ketika kamu lihat Tuhan Yesus melayani orang, kamu mulai enggak melayani orang lain? Ketika kamu lihat Ko Indra, Kak Siska, Cece, Koko yang melayani di SLC, kamu mulai enggak? Tuhan, aku pelayanan apa ya? Mulai doain enggak? Atau kamu tunggu harus Ko Indra, kamu kesini ya, kamu sapa dia. Teman-teman, Ko Indra bukan bilang gampang untuk ngomong sama orang, tapi belajar teman-teman. At least kamu jadi kupu-kupu yang mulai kembangkan sayapmu. Coba belajar Alkitab gak tahu, cari tahu. Teman-teman, Ko Indra ya, paling sering alami dengan remaja adalah ketika pelayanan. Hari ini bisa latihan, Rabu gitu ya. Harusnya kan kita bisa bantu sama-sama cari solusi dong. Gak bisa kok, cuman dijawab gitu. Harusnya gimana teman-teman? Harusnya, kok aku gak bisa, tapi kalau Kamis jam segini aku bisa. Lengkap. Belajar kembangkan sayap teman-teman. Kalau kita terus-terusan, kita menjadi individual yang diam, cuek teman-teman. Kapan kita jadi kupu-kupu yang bisa terbang? Oh gak bisa kok, aku jam 2 hari Kamis bisa, hari Rabu gak bisa. Gimana teman-teman yang lain? Enak, tapi kalau dijawab aku gak bisa kok. Teman-teman, itu ujung-ujungnya Ko Indra yang melayani Tuhan. Ayo kita belajar teman-teman. Ayo gumulkan. Sayap apa yang pengen Tuhan kamu tuh belajar. Misalnya kamu baca Alkitab tuh masih berantakan, kamu berdoa masih gak ngerti. Tanya teman-teman. Ayo sharingkan pergumulan kamu. Ujian iman menghasilkan ketahanan. Apakah kamu sudah belajar dalam ketahanan itu? Kamu sudah melatih iman kamu? Kedua teman-teman, kita belajar setelah kita setia di dalam ujian iman, itu menghasilkan kedewasaan. Kedewasaan di sini maksudnya apa teman-teman? Ketika teman-teman mengalami penderitaan karena Tuhan ya, bukan karena dosa. Penderitaan karena ikut Tuhan, teman-teman dikritik, kamu pelayanan ini terlambat.
ya nggak apa-apa, aku salah. Dewasa. Kalau nggak setia teman-teman, nggak bisa dewasa, dikritik dikit hilang, pasti nggak datang lagi ke SLC. Kamu kenapa ya terlambat? Nggak tahu. Masa nggak tahu sih kenapa terlambat? Dia sendiri yang terlambat, dia nggak tahu teman-teman. Teman-teman, kedewasaan kita ketika dikritik, ketika kita punya masalah, ketika kita hadapi kesulitan di dalam kuliah, ketika kita konflik dengan mama papa, apakah kita tahan dan dewasa? Kita bisa tenang, sampaikan dengan baik, atau kita labil teman-teman? Kita gampang tergoncang emosi, dikit-dikit pukul pintu, misalnya banting pintu, ngambek, keluar. Itu sering Ko Indra lakukan dulu ya. Ko Indra bukan bilang Ko Indra tuh hidupnya sempurna. Teman-teman, kesetiaan kepada Tuhan akan menghasilkan kedewasaan. Teman-teman, kalau kedewasaan itu adalah hal yang paling mahal di zaman sekarang. Karena banyak orang yang tidak dewasa, keluarganya hancur. Dia tidak bertanggung jawab kepada istrinya, tidak bertanggung jawab kepada suaminya. Teman-teman, Ko Indra sering dengar tuh, punya anak, susah anaknya dijaga, kabur istrinya. Itu karena apa teman-teman? Gak punya ini, barang mahal ini. Teman-teman, bagaimana kedewasaanmu saat ini? Kalau gak punya kedewasaan, pertanyakan mundur dulu satu level. Bagaimana kesetiaanmu? Teman-teman, iman percaya tidak pada diri, keadaan, dan tipuan, ataupun pelarian, tapi pada Kristus. Teman-teman, bagaimana kesetiaan kita untuk taat kepada Tuhan? Keadaan gak akan berubah teman-teman. Apapun yang datang yang membuat kamu marah, yang membuat kamu kecewa, itu adalah pembentukan dari Tuhan. Karena Tuhan pengen sesuatu. Ketika teman-teman Ko Indra dapat sebuah masalah, Ko Indra sering gagal untuk belajar. Sering jatuh ke sini nih, percaya pada diri, percaya keadaan itu menguasai, percaya dengan hal yang menipu, pasti dia gak suka aku, makanya dia kritik aku. Padahal orang peduli dengan Ko Indra, makanya dikritik. Teman-teman, usahakan jangan jatuh ke sini. Ya, tapi tetap setia. Dalam keadaan sulitmu, jangan lari menuju kepalsuan dan dosa. Nikmati itu sebagai kebahagiaan karena kamu bersama dengan Tuhan Yesus. Teman-teman, ada sesuatu yang menyakitkan, pasir ya, masuk ke oyster. Oyster itu adalah kerang mutiara. Teman-teman, ketika pasir ini masuk ke dalam tubuhnya oyster, oyster itu akan mengalami iritasi. Tapi teman-teman, sesuatu yang unik di dalam dirinya oyster ini dapat membuat pasir itu akhirnya menjadi mutiara. Akhirnya menghentikan iritasi ketika pasir itu melukai dia. Itu yang unik teman-teman. Ketika ada kesulitan masuk di dalam hidupmu, teman-teman, kalau kamu bisa menemukan keunikan kamu di hadapan Tuhan, kamu bisa menghasilkan mutiara. Contoh, teman-teman gak ngerti ya, agak abstrak. Ada kakak rohani Ko Indra dulu sering dilukai oleh teman-teman di gereja, hamba Tuhan ya. Dilukai oleh teman kantornya, dia dilukai sampai terluka, dia nangis sama Tuhan, dia sedih, dia lakukan sesuatu yang bagus, dia kerjakan baik-baik, tapi dirusak, dihakimi, dikacauin teman-teman. Dia orang yang sangat setia, kakak rohani Ko Indra ini, dia selalu doakan pelayanannya, dia selalu baik melayani orang, kalau disuruh gantiin jadwal pelayanan dia gantiin. Teman-teman, tapi dia banyak dilukai. Dia ajarin Ko Indra satu hal.
Ketika kamu dilukai, Indra, Ko Indra kan dulu sering dilukai ya, atau jangan-jangan Ko Indra baperan juga. Ya, teman-teman, ketika kamu dilukai, Indra, dia ingatin Ko Indra, cari orang yang terluka. Dengar baik-baik ya, ketika kamu dilukai, cari orang yang terluka, dengerin dia, kasihi dia, peduli sama dia, ajak dia makan, ajak dia minum. Itu yang Kak lakukan ke kamu. Mungkin kamu dilukai orang ini, tapi kamu lihat orang lain yang terluka, kamu memberkati orang itu. Mungkin kamu belum siap menghadapi orang yang melukai kamu. Karena terlalu sakit, kadang butuh lama waktunya. Tapi teman-teman jangan berhenti memberkati mereka yang terluka. Meskipun kamu sedang terluka. Wah, ini sesuatu yang luar biasa yang Ko Indra temukan. Teman-teman, jadilah oyster itu. Ketika sesuatu dalam hidupmu, kesulitan dalam hidupmu membuat kamu iritasi, ayo bersama Tuhan kamu ubah itu jadi mutiara. Tuhan tanya setiap kali ada masalah, Tuhan lewat kejadian ini Tuhan mau aku belajar apa? Tanya ya. Kita sering gak tanya sama Tuhan, kita gimana ya masalah ini bisa selesai? Jangan tanya itu mulai sekarang ya. Tuhan gimana masalah ini bisa selesai? Jangan tanya itu. Tanya, Tuhan lewat masalah ini, keadaan yang gak sempurna ini, Tuhan mau aku belajar apa? Terus baca Alkitab lagi. Teman-teman mungkin bisa menemukan. Mungkin teman-teman bisa menemukan, oh dalam keadaan sulit, Tuhan tetap berdaulat. Dalam keadaan Daud dikejar Saul, Tuhan tak tinggalkan. Tuhan tetap berkuasa. Tuhan tetap sudah mengurapi saya, kata Daud. Hanya masalah waktu Tuhan. Aku gak usah serang Saul, hanya masalah waktu Tuhan. Aku akan diangkat menjadi raja. Dan itu benar-benar memberkati teman-teman. Ketika Daud, ketika kemarin Ko Indra baru bahas di cross ya, ketika Daud dikejar Saul teman-teman, dia bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku. Lagi dikejar mau dibunuh teman-teman. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, membawa aku ke air yang tenang. Dikejar Saul kok rasanya healing ya. Padahal Daud gak pergi jalan-jalan teman-teman. Kenapa bisa rasa healing? Karena bersama Tuhan. Kamu lihat Mazmur 23 selanjutnya teman-teman. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, kesulitan itu gak hilang teman-teman. Tapi padang rumput hijau dan air yang tenang itu dirasakan. Karena apa? Daud tahu Tuhan berdaulat. Teman-teman, dalam keadaan sulitmu jangan lari menuju kepalsuan dan dosa ya. Tadi kita sudah bahas. Cari Tuhan Yesus. Teman-teman, apakah Yakobus seorang yang omong kosong doang, cuma mengajar supaya ayo bahagia kepada jemaat? Enggak teman-teman. Dia seorang yang in the secret, di dalam rahasia. Dia melakukan ini. Ini dicatat oleh seorang sejarawan Kristen dari kesaksian seorang jemaat tentang hidupnya Yakobus. Ya, dia bilang James used to enter alone in the temple, karena dulu nggak ada gereja kayak kita, mereka ke bait Allah. To be found kneeling and praying for forgiveness for the people. His constant worship of God, kneeling and asking forgiveness for people. Ada kesetiaan Yakobus ketika dia mengalami penderitaan sebagai murid Tuhan. Teman-teman, Yakobus dibunuh di dalam pelayanannya. Tapi dia memelihara kesetiaan ini. Tercatat dalam sejarah kekristenan, teman-teman. Dialah seorang yang setia berdoa.
Teman-teman, hari ini kamu masih berdoa enggak? Kamu masih setia enggak baca firman? Kamu masih setia enggak punya hati terhadap teman-temanmu yang hilang? Atau kamu menyerah? Karena dunia sekarang itu menganggap kepercayaan itu sebagai sesuatu yang kecil, yang tidak penting. Ya kita datang ke sana cuman supaya kita merasa enggak seberdosa lebih besar. Teman-teman, apakah kamu masih setia? In the secret, in the reality. Apakah kamu orang yang sama? Mari kita tundukkan kepala. Teman-teman, hari ini apa yang kamu lakukan di hadapan Tuhan, yang kamu merasa, Tuhan, aku seorang yang gagal, aku seorang yang hancur banget Tuhan. Engkau tahu aku, Engkau tahu pergumulanku Tuhan. Mari engkau akui kepada Tuhan. Minta Tuhan berikan roh-Nya untuk membangkitkan hatimu untuk taat pada Dia. Tuhan tahu apapun yang kamu lakukan di dalam tempat yang tergelap. Jikalau itu adalah dosa, teman-teman, Tuhan sangat sedih melihatmu. Dan Dia ingin engkau keluar dari itu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kau tahu bagaimana pergumulan kami. Kau tahu apa yang menjadi dosa kami. Engkau tahu apa yang menjadi tantangan kami, Tuhan. Tetapi Engkau sudah mendesain ulang kami lewat penebusan. Engkau memberikan kami kemampuan untuk menyembah. Engkau memberikan kami kemampuan untuk belajar firman-Mu. Engkau berikan kami kemampuan untuk bersekutu di dalam persekutuan gereja. Engkau memberikan kemampuan kepada kami untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Karena kami sudah melihat kebaikan-Mu itu. Dan Engkau memberikan kemampuan kepada kami untuk melayani dunia yang berdosa ini ya Tuhan. Untuk menjangkau mereka-mereka yang terhilang ini. Tuhan, kemampuan ini ingin kami pelihara, ingin kami asah ya Tuhan. Kami tidak ingin suatu kebiasaan yang membuat kami jauh dari Tuhan itu terus kami pelihara. Biarlah kami fasih dengan kehidupan di surga. Biarlah kami boleh menghadirkan kerajaan-Mu di dunia ini sebelum Engkau datang dan menghakimi semuanya Tuhan. Dan biarlah Engkau memelihara hati kami. Ingatkan hati kami untuk tetap setia kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui QR Code yang tersedia di layar, ataupun yang di belakang kursi teman-teman. Dan kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang baru saja kami dengar, bahwa di dalam kesulitan kami, di dalam diamnya kami tetap berelasi dengan-Mu ya Tuhan, dan biarlah tidak ada satupun yang bisa menggantikan Engkau di dalam hati kami ya Tuhan. Tuhan, kami sudah memberikan yang terbaik untuk-Mu, pakai untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sedang liburan, angka COVID
akhir-akhir ini mulai meninggi lagi. Tuhan berkati, Tuhan jaga teman-teman kami, biarlah mereka bisa sampai di Pekanbaru dengan selamat, bisa dengan sehat juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah. Tuhan sertai kami di rumah sampai dengan selamat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan membawa firman ini dan menggumulkannya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi. Mari kita berdoa. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai teman-teman dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kedua kali. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk. Teman-teman boleh mengambil waktu teduh bersama dengan Tuhan. Baiklah teman-teman, terima kasih untuk persekutuan hari ini. Kita bisa bersekutu bersama-sama memuji Tuhan. Terima kasih kepada tim pelayan dan teman-teman yang sudah melayani. Dan teman-teman ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan ya. Minggu depan teman-teman, ibadah SLC akan bergabung dengan gathering umum ya. Jadi teman-teman jangan gak datang karena acara ini dibuat ada gamesnya untuk teman-teman ya. Jadi kita sebagai gereja ada orang dewasa, ada remaja, kita adalah keluarga Tuhan. Jadi teman-teman jangan punya pemikiran memisahkan antara ini acara orang dewasa, saya anak SMP. Enggak teman-teman. Jadi kita akan datang beribadah bersama, gathering bersama jam 5 ya.
Jadi minggu depan akan ada cross gathering meeting ya. Kita akan sama-sama gabung dengan umum, Ko Indra akan datang, teman-teman silakan hadir. Nanti kalau teman-teman merasa nggak kenal, silakan kumpul sama Ko Indra. Ya, kita duduk bareng ya, yang SLC kita duduk bareng. Oke, teman-teman jangan nggak datang. Dan teman-teman ada satu pengumuman yang sangat-sangat penting. Dan teman-teman yang ada di rumah juga harus perhatikan teman-teman. Dan jikalau teman-teman ada teman-teman yang pelayanan, jadi WL, hari ini nggak datang, tolong kasih tahu ya. Teman-teman, mulai Agustus SLC akan bergerak dengan gaya pelayanan yang berbeda. Kita tidak akan ada di ruang ibadah ini, kita akan ada di bawah. Dan Ko Indra akan menjelaskan semuanya kepada teman-teman tentang bagaimana bentuk SLC yang baru, bentuk persekutuan SLC yang baru di dalam minggu ketiga Juli ini. Jadi Ko Indra meminta semua WL, semua pelayan SLC, semua jemaat SLC, semua teman-teman yang ada di SLC kelas 6, kelas 7, 8, 9 sampai SMA. Teman-teman kita kumpul di minggu ketiga. Setelah itu Ko Indra akan menjelaskan setelah ibadah. Hanya waktu setengah jam. Jadi kita akan sampai 6.30 teman-teman. Sangat penting untuk teman-teman tahu apa yang menjadi bentuk pelayanan SLC yang ke depan. Karena kita sama-sama akan bergerak bersama. Jadi teman-teman silakan minggu ketiga, minggu depan kita gabung sama umum ya. Minggu ketiga catat teman-teman di HP-mu, di kalendermu, jadi alarm. Dan kita akan sama-sama melihat bentuk pelayanan SLC yang baru ya. Oke, supaya teman-teman bisa memahami lebih baik bagaimana komunitas kita ini akan berubah ke depannya. Mulai bulan Agustus. Itu saja pengumuman dari Ko Indra. Sampai di sini pengumumannya. Jangan lupa be the salt, be the light for Christ. Sampai jumpa Sabtu depan.